Sepanjang sejarah sepak bola, terdapat beberapa stadion yang sangat layak disebut sebagai yang terbaik dan bersejarah. Ada banyak kenangan, cerita, hingga hal-hal tertentu yang kemudian membuat stadion tersebut jadi perhatian para penikmat olahraga si kulit bundar. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba merangkum deretan stadion terbaik dan bersejarah di dunia. Penasaran seperti apa? Simak video berikut ini. Piala Dunia 2010 telah memberikan kita banyak sekali kenangan. Gelaran akbar yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di benua Afrika itu juga memunculkan nama Stadion Soccer City yang disebut banyak menarik perhatian. Dibuka pada tahun 1989, Stadion Soccer City direnovasi pada tahun 2009 menjelang Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Pada 2010 lalu, Jerome Valcke yang merupakan Sekretaris Jenderal FIFA, menyebut bila Soccer City adalah stadion terbaik yang pernah ia saksikan di dunia. Di FIFA kami menyelenggarakan tak kurang dari 20 turnamen dalam 4 tahun. Aku bisa katakan ini adalah stadion terindah yang pernah aku lihat dalam 4 tahun ini, katanya. Stadion Soccer City bisa menampung sebanyak 78.000 penonton, di mana itu merupakan kapasitas terbesar ketiga di Afrika. Seiring berjalannya waktu, stadion ini mengalami penambahan kapasitas hingga menyentuh angka 94.700 kursi. Stadion ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Tepat pada 1990 lalu ketika tempat ini masih disebut sebagai FNB Stadium, pernah digunakan Nelson Mandela untuk menyampaikan pidato pertamanya setelah bebas dari kurungan penjara selama 27 tahun. Di tempat itu pula, tim nasional Afrika Selatan pernah berjaya dan menjuarai Piala Afrika 1996. Pada gelaran Piala Dunia pada 2010 silam, kebisingan Vuvuzela kian meningkatkan aroma Afrika yang begitu bersejarah dalam sepak bola. Berikutnya ada Stadion Maracana yang terletak di Rio de Janeiro. Maracana menjadi salah satu stadion paling populer dalam sejarah sepak bola. Stadion ini sendiri memiliki nama resmi Estadio Jornalista Mario Filho, yang merujuk pada sosok bernama Mario Filho. Mario Filho merupakan jurnalis paling vokal terhadap pembangunan ini. Maracana sendiri pernah menjadi stadion terbesar yang menyelenggarakan laga final Piala Dunia 1950 antara Uruguay melawan Brasil. Dihadiri oleh sekitar 200.000 orang-orang di mana itu jadi rekor pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa, malah menyisakan luka pada kubu Brasil setelah mereka harus menelan kekalahan atas Uruguay. Brasil yang secara mengejutkan kalah dalam laga final itu pun kemudian menciptakan sebuah kenangan suram bernama tragedi Maracanazo. Namun begitu, stadion tersebut juga sekaligus menjadi saksi bisu dari terciptanya gol ke-1000 Pele di laga melawan CR Vasco da Gama yang ditonton 65.157 orang pada 1969. Pada tahun 2000, Maracana kemudian mengalami perkembangan secara bertahap. Hal itu dilakukan sebagai persiapan untuk menyambut Piala Dunia 2014, Olimpiade dan Paralympics 2016. Sempat terbengkalai usai menggelar hajatan akbar, Maracana yang kini berkapasitas 95.000 penonton telah kembali beroperasi. Selain ciptakan banyak sejarah dari segi olahraga sepak bola, Stadion Maracana juga pernah menjadi saksi dari hebatnya aksi bintang kenamaan dunia seperti Frank Sinatra, Tina Turner, Paul McCartney, Kiss, Guns N' Roses, hingga Coldplay. Stadion San Siro telah banyak memberikan kenangan bagi seluruh pemain, klub, hingga pecinta sepak bola di seluruh dunia. Mulanya, Stadion San Siro berstatus sebagai markas AC Milan. Namun pada tahun 1935, klub tersebut mengalami kebangkrutan hingga harus dijual ke pemerintah kota. Dari situ, rencana pengembangan San Siro kemudian muncul dari pemerintah kota Milan, dengan nama Insinyur Armando Ronca dan Ferruccio Calzolari muncul sebagai sosok terpentingnya. Kabar terjualnya Stadion San Siro ke pemerintah kota Milan pun akhirnya sampai ke telinga Inter Milan, yang merupakan klub sekota AC Milan. Inter yang awalnya menggunakan arena Civica untuk berlatih dan pertandingan pun kemudian memilih untuk menyewa San Siro dari pemerintah Milan pada 1947. Sejak saat itu, stadion ini digunakan untuk dua klub tersebut sebagai kandangnya. Di stadion tersebut, terdapat museum yang menyimpan banyak koleksi berharga. Mulai dari sepatu yang pernah dipakai pemain pada masanya, hingga kostum-kostum dan piala.
Tercatat sebagai salah satu venue paling bersejarah di dunia, Stadion San Siro pernah menggelar sejumlah partai besar, termasuk final Liga Champions Eropa tahun 2016 ketika Real Madrid berhasil keluar sebagai juara.